tertawa riang, wajah berseri. Hidupku telah bebaslah, kasih-Nya Yesus tiada bandingnya. Oleh anugerah ku diselamatkan. Oh Yesus pahlawanku, kini hidupku penuh bahagia. Oleh darah-Nya ku telah ditebus. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesempatan ini hari Kamis 9 Desember 2021 di dalam acara 10 menit bersama Pendeta Evanston Manopo, saya akan membawakan renungan dengan judul Selalu Tepat pada Waktunya. Judul ini berbicara tentang kisah seorang bapak, orang beriman yang bernama Abraham, yang menerima perintah dari Tuhan untuk mempersembahkan anak tunggalnya yang bernama Ishak. Di dalam kisah Abraham ini, dia melakukan sesuai dengan imannya kepada Tuhan. Demikian juga Ishak menerima dan mengikuti semua perintah dari bapaknya. Kisah ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 22. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, maka kita pun juga seringkali mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini, walaupun memang kadarnya berbeda-beda sesuai dengan keberadaan iman kita masing-masing. Ada saat di mana Tuhan ingin mengetahui sejauh mana kita mempercayainya dan sejauh mana kita taat dan setia kepadanya. Itulah sebabnya peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam yang berbentuk apapun itu, semacam ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi dari kisah Abraham sebagai bapak segala orang yang beriman, kita jelas melihat bahwa Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Dalam kisah Abraham ini, dia kemudian membawa anaknya yang tunggal Ishak ke pegunungan yang ada di Gunung Moria, dan di situ ketika Ishak bertanya mana domba yang akan dipersembahkan, dan Abraham menjawab bahwa Tuhan sudah menyediakannya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jika satu saat kita mengalami peristiwa yang mirip atau seperti dengan kisah Abraham, maka ketahuilah dan percayalah bahwa apa yang Tuhan sudah perbuat kepada Abraham, itu pun akan diperbuat kepada kita. Sehingga kita pun harus belajar untuk setia, taat dan beriman sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh Abraham. Maka dengan demikian, jika kita mengalami hal-hal seperti itu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Tuhan sudah menyediakan dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Sebagai satu kesaksian, pada tahun 98 ketika saya menjalani operasi uretroskopi untuk ginjal saya yang sudah tersumbat, waktu itu di Rumah Sakit Cikini saya menjalani terapi tersebut. Tetapi hal itu saya lakukan dengan iman dan berserah penuh kepadanya. Persoalannya, saya waktu itu tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar biaya rumah sakit tersebut. Saat itu belum ada BPJS. Tetapi ketika selesai
operasi atau selesai oretroskopi itu, saya kemudian dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan, tetapi dia juga adalah seorang pengusaha. Dan ketika dia bertanya bagaimana dengan biaya pembayaran untuk rumah sakit, dan saya katakan saya beriman bahwa Tuhan yang sudah menyediakannya. Dan kemudian dia pamit pulang setelah mendoakan saya, dan kemudian satu ketika saya didatangi atau saya datang ke ruang kantor rumah sakit. Ketika itu saya bertanya berapa biaya yang harus saya bayar, dan kemudian pihak rumah sakit menyebutkan sejumlah uang kurang lebih sekitar 11 juta. Dan ketika itu pihak rumah sakit bagian administrasi keuangan mengatakannya bahwa ada seseorang yang sudah membayar biaya tersebut. Dalam hati saya mengucap syukur, puji Tuhan, bahwa apa yang saya harapkan dan saya imani sudah Tuhan lakukan. Dan sampai saat ini saya tidak tahu siapa orang tersebut, walaupun kemungkinan besar hamba Tuhan yang seorang pengusaha itulah yang melakukannya. Tetapi sampai sekarang ini saya tidak tahu, karena saya tidak pernah konfirmasi kepada beliau tentang hal itu. Hanya saja saya tetap bersyukur dan berterima kasih dan mendoakan orang yang sudah membantu saya. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita menghadapi persoalan-persoalan atau ketika kita diizinkan Tuhan dan diuji untuk mengetahui sejauh mana iman kita tidak perlu khawatir, karena sudah ada contoh di dalam Alkitab. Abraham sudah melakukannya, dan saya secara pribadi punya kesaksian yang serupa dengan itu. Dan kiranya renungan ini memberkati kita semua, supaya saat kita atau tiba saatnya kita mengalami hal yang sama, kita tidak perlu khawatir, karena kita sudah punya contoh yang jelas dari Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan, di dalam keimanan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada kesempatan ini kami diingatkan tentang peristiwa Abraham, di mana dia sudah memberikan teladan yang begitu jelas dan begitu hebat, bahwa dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun anak tunggalnya harus dia persembahkan kepada Tuhan. Dan terima kasih untuk janji berkat-Mu kepada Abraham, bahwa dia akan menjadi bapa segala orang yang beriman, dan keturunannya akan menjadi berlipat-lipat ganda. Dan Tuhan memberkati kehidupan Abraham selanjutnya dengan keturunannya yang ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang indah. Kami mengucap syukur dan berserah sepenuhnya kepadamu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetap dukung dalam doa untuk pelayanan multimedia ini, supaya seri-seri berikutnya akan lebih banyak berkat yang akan kita peroleh dari dalamnya. Untuk tanya jawab dapat menghubungi kami di telepon atau WA 0813 8300 3229. Tuhan Yesus memberkati. Senyum gembira, lihat wajahku, tertawa riang, wajah berseri, hidup